saya bertemu dengan Tuhan di saat saya sedang mencari kebenaran. Dahsyat sekali. Saat itu saya ada di rumah sendiri karena anak dan istri saya posisinya berlibur. Di bulan Desember itu sekolah dasar anak saya libur, sehingga istri saya dan anak saya pulang ke Karanganyar, Solo. Nah, haus ilmu tentang kekristenan, saya jam 03.45 dini hari, saya melihat sesosok wajah yang sangat bersih, berpakaian putih-putih, tinggi, besar, gemetaran saya. Dan dahsyatnya lagi, saya yakin itu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, ikutlah saya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa buat saya. Kenapa saya dipilih di saat saya dalam posisi yang benar-benar hancur? Ya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Sobatku, seperti cuplikan video yang kita dengarkan bersama, bahwa kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang pria muslim yang telah melihat Tuhan Yesus. Dan inilah video kesaksiannya. Sangat indah buat saya untuk bersaksi. Saya akan menyampaikan beberapa kebenaran tentang Tuhan, yang mana apakah perlu saya? Jadi audiens sangat luas bagi saudara-saudara kita yang hendak mengenal pribadi saya, latar belakang saya. Nama Jaka Sutarta, lahir di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 1972. Saya seorang seniman keroncong, juga seorang teknik yang mengalami banyak permasalahan hidup. Nah, akan saya uraikan perjalanan saya sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi saya di sini tidak akan mempromosikan atau tidak menawarkan tentang suatu ajaran ataupun suatu agama. Saya hanya bersaksi bahwasanya kesaksian ini adalah murni, kesaksian ini adalah jujur. Sesuatu yang saya sampaikan tidak mengada-ada. Kesaksian ini adalah suatu proses yang membentuk diri saya dari lembah kehancuran menjadi orang yang percaya diri. Dan saya bersyukur sekali, saya sudah ditempatkan, saya sudah dikasihi Tuhan, saya sudah menikmatin kasih karunia Tuhan setiap hari yang saya alami. Kesaksian yang saya sampaikan pertama adalah kehadiran Kristus di dalam diri saya. Jadi saya dari 6 bersaudara. Bapak saya seorang seniman keroncong. Ibu saya pedagang kecil-kecilan. Tapi dengan adanya 6 karunia anak yang diberikan untuk bapak saya, ini pelajaran hidup pasti sangat pahit, karena perjuangan orang tua saya untuk menghidupi 6 orang yang notabene tidak mempunyai sumber penghasilan yang tetap, dalam arti bukan seorang pegawai. Lalu ibu saya pun juga tidak mempunyai gaji bulanan, sehingga saya bersyukur sekali dari 6 bersaudara ini, saya anak yang keempat yang banyak menuruni profesi bapak saya. Jadi di saat lulus sekolah tingkat atas, mayoritas keluarga saya hanya disekolahkan sampai tingkat atas. Itu kalau ingin maju ya mencari biaya sendiri. Dalam arti kalau saya pengen kuliah ya saya harus mencari biaya kuliah sendiri. Dan perjalanan saya untuk menuju ke sana itu
sangat luar biasa sedihnya, suka dukanya. Nah, dari situ ini yang saya garis bawahi bahasanya saya sangat berterima kasih hari ini meskipun Bapak Ibu saya sudah tidak ada, saya yakin dia damai di sisi Tuhan. Saya mempunyai suatu kewajiban bahwasanya apa yang saya alami ini harus saya sampaikan dengan apa adanya dan jujur. Pertama, dalam proses menuju ketemu Tuhan itu sebetulnya masa kecil saya saat 4 SD itu saya sudah ke gereja 1 tahun. Cuman keluarga besar saya tidak ada satupun yang memberikan dukungan dan orang tua menyarankan memang kebutuhan rohani pada usia SD itu belum begitu penting, sehingga saya tidak ke gereja dari kelas 5 sampai ketemu Tuhan lagi di saat saya sudah mengalami banyak kehidupan. Jadi kesaksian saya ini terkait dengan sebelum saya menemukan Tuhan, saya mengalami suatu keberhasilan dalam usaha. Saya menjadi pribadi yang sombong. Saya menjadi pribadi yang tidak mengenal Tuhan, dalam arti tipis sekali keimanan saya. Saya hanya mementingkan profesi saya, kelangsungan usaha saya. Tapi manakala saya jatuh dalam usaha, tepatnya tanggal 15 Desember 2019, saya bertemu dengan Tuhan di saat saya sedang mencari kebenaran. Dahsyat sekali. Saat itu saya ada di rumah sendiri karena anak dan istri saya posisinya berlibur. Di bulan Desember itu sekolah dasar anak saya libur, sehingga istri saya dan anak saya pulang ke Karanganyar, Solo. Nah, haus ilmu tentang kekristenan, saya jam 03.45 dini hari, saya melihat sesosok wajah yang sangat bersih, berpakaian putih-putih, tinggi, besar, gemetaran saya. Dan dahsyatnya lagi, saya yakin itu Tuhan Yesus. Mengulurkan tangannya, ikutlah saya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa buat saya. Kenapa saya dipilih di saat saya dalam posisi yang benar-benar hancur kehidupan saya. Nah, dengan serta-merta saya menunggu pantasnya telepon kepada saudara itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi dengan sangat mohon maaf saya menghubungin saudara yang mempunyai rumah ibadah di dalam komplek perumahan saya. Nah, saat itu dengan sangat mohon maaf, saya bahasa Jawanya itu meruput. Saya butuh ketenangan dalam hati karena saya sangat gemetaran. Saya sangat gemetar dan puji Tuhan, terima telepon itu langsung datanglah ke rumah. Sehingga pagi-pagi sekali saya ke rumah saudara yang ada dalam satu komplek. Pak D, jalan ceritanya begini Pak D, saya sedang kalut, memikirkan kehidupan saya ini kalut. Saya udah merasa orang yang tidak berguna Pak D, tapi saya tidak menyangka-nyangka jam 03.45 itu saya merasa benar-benar diajak sama Tuhan begitu. Sehingga saya meyakinin bahwasanya memang Tuhan datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, di saat itu saya mulai pegang Alkitab. Jadi yang saya katakan Pak D itu memberikan kitab kepada saya. Mas tolong baca mulai dari Matius aja. Nah, pesan ini bersyukur sekali menenangkan hati saya. Nah, lalu tidak cukup sampai di situ.
Saya menyampaikan informasi ini kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di Malang, ada di Jogja, ada di Tangerang, ada di Pasar Kemis. Semua saya hubungin. Yang laki-laki saya panggil Kang Mas. Kang Mas, saya bantu penguatan keimanan. Saya merasa yakin, saya hadir Roh Kudus di dalam hati. Nah, mereka sebagian masih menyaksikan, bukankah saya ini bukan orang Kristen, tapi saya salut terhadap mereka semua. Siapapun anak Tuhan yang saya temuin, dahsyat semua. Mereka itu supportnya maksimal. Sehingga dalam satu tahun, saya menganggap bahasa katekisasi atau pencarian ilmu terhadap keimanan, saya dinyatakan cukup sama teman saya. Jawabannya cuma satu, untuk menjadi kuat, kamu harus segera baptis. Nah, di sini kisah baptis saya itu juga sungguh sangat tidak disangka-sangka. Jadi teringat pada waktu tahun 2004, saya membuka usaha bersama dengan saudara kita yang ada di Pondok Aren. Boleh saya sebut namanya Pak Victor Nenggolan. Sahabat ini mencari-cari saya. Karena dari tahun 2004 sampai 2018, dia mencari-cari saya. Saya bersyukur sekali, puji Tuhan, di saat saya itu punya waktu jam 11 malam, membuka Facebook yang sekian lama tidak saya buka, menemukan Abang Victor. Nomor telepon Bang Victor saat itu juga saya telepon. Abang, saya sangat kangen dengan sampean. Saya sangat rindu dengan sampean. Saya banyak pergumulan. Nah, Abang Victor lalu membuat jadwal ketemu dengan saya, dan pertemuan itu tidak disangka-sangka. Di Lebak Bulus itu ada sebuah gereja, di depan gereja kita itu bertemu, saling berpelukan, sehingga saking kangennya saya dengan Abang Victor, saya ke rumah Bang Victor. Yuk kita sharing tentang perjuangan masing-masing. Anggaplah sekitar 14 tahun tidak ketemu. Sehingga kita ngobrol sampai jam 2 pagi. Bangun pagi-pagi, hari itu hari Minggu. Karena masa pandemi, ibadahnya online. Tapi melalui handphone, Abang Victor udah cak, pokoknya kamu baptis hari ini. Dan itu bagi saya peristiwa yang sangat penting dalam hidup saya. Saya berani memberikan diri. Saya menyerahkan segala permasalahan hidup saya. Saya bertobat melalui baptis. Saat itu tanggal 13 Desember 2020. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sekali. Setelah baptis itu, saya merasa lahir baru. Saya merasa mempunyai kekuatan baru. Ditandai dengan semangat saya. Anak istri saya masih ada di kampung. Begitu pulang, saya sudah mulai berubah. Tanda orang bertumbuh adalah berubah. Saya mulai berubah. Jadi perubahan saya ini sangat dilihat positif sama istri saya. Nah, suatu saat istri ini mengetahui, ayah kamu egois, kamu tidak minta persetujuan saya untuk baptis. Wah, dalam satu hari itu pergumulan sangat berat sekali. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap konsisten. Mama tidak usah khawatir. Saya berubah untuk menjadi baik. Dan seandainya saya tidak menjadi baik, apapun keputusan Mama terserah. Saya sudah tidak mempunyai harapan lain kecuali harapan saya terhadap Tuhan. Dan puji Tuhan, haleluya. Permasalahan hidup satu demi satu dapat saya urai. Beban hidup seperti apapun beratnya, saya yakin dan percaya karena firman Tuhan Roma 11:36 itu selalu setiap hari saya baca. Segala sesuatu datangnya dari Dia, oleh Dia. Nah, saya yakin permasalahan hidup saya itu datangnya dari Tuhan. Asalkan saya mau berdoa segenap hati dan terus-menerus, Tuhan akan tolong saya. Luar biasa sekali. Di situ apa yang menjadi profesi saya mulai bangkit lagi.
saya sudah mulai dapat sumber-sumber kekuatan baru. Dari beberapa saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang saya temuin, mereka selalu bilang, Caka, kamu punya potensi. Dan potensi itu tetaplah kamu jaga. Tetaplah kamu bangkitkan terus. Karena apa? Dengan potensi kamu itu, dunia akan berubah. Kehidupan kamu akan berubah. Puji Tuhan, haleluya. Saya dalam 3 bulan sudah mempunyai aktivitas yang cukup besar menghasilkan uang untuk menutupin dan menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga saya. Dari situ istri saya mulai yakin ada perbedaan hidup yang terjadi pada diri saya. Di sini saya punya hak untuk memanggil teman-teman gereja saya. Suatu saat saya telepon sama Abang Victor. Abang, saya butuh sekali saudara-saudara datang ke rumah menguatkan saya. Karena apa? Istri saya sudah mulai menerima dalam arti yang dulunya itu berantem terus, tidak menerima, saya dikatakan egois, saya dikatakan orang sombong dan sebagainya. Saya terima semua. Dan saya di situ benar-benar berubah. Dulu setiap ada percekcokan, saya tidak mau kalah. Saya laki-laki, saya harus menang, dan itu semua saya kalahkan. Kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Saya ngalah. Dalam arti saya bukan kalah, saya ngalah untuk kepentingan kedamaian rumah tangga saya. Dari situ rumah tangga saya sudah mulai adem, ayam tentrem. Puji Tuhan, saya selalu ingat pesan dari saudara yang lain. Bacalah firman, minimal 5 ayat aja lah sehari. Bacalah firman. Dia pagi saya diingatkan. Jadi berbicara dengan Matius yang mulai saya baca dari awal, banyak ayat-ayat yang sangat tepat buat saya. Matius pasal 6 ayat 5. Di situ saya dicukupkan makan minum saya, bahkan dijaga keimanan saya. Ini saya pegang. Jadi saya akan yakin dalam posisi apapun saya bisa makan, saya bisa minum. Itu luar biasa buat saya. Nah, lalu untuk keimanan saya yakin Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 berbicara tentang batu karang, batu yang kokoh. Jadi dasar saya harus kokoh dalam iman. Dan puji Tuhan, luar biasa sekali. Jadi apa yang saya alami itu benar-benar saat ini merubah tatanan hidup saya. Jadi itu garis besar perubahan yang mana saya menyampaikan apa adanya. Tuhan Yesus hadir ke pribadi saya. Tepatnya tanggal 15 Desember tahun 2019. Puji Tuhan, haleluya. Genap 1 tahun, tanggal 13 Desember 2020, saya sudah memberi diri. Saya sudah menyatakan, saya bertobat. Dan saya semenjak itu, saya ikut Tuhan Yesus. Sehingga dari situ, saya saking antusiasnya, saya membuat sebuah buku. Lahirnya sebuah buku itu dimulai ketika saya ada di Bogor, di kantor Bogor. Saya mempunyai sahabat baik, dekat sekali. Namanya Ko Adrian. Ko Adrian ini selalu berbicara dengan firman. Jadi seakan-akan saya ini udah benar-benar dianggap adiknya. Kebutuhan keimanan saya itu selalu dipenuhi sama Ko Adrian. Nah, Ko Adrian itu melihat antusias saya tadi ingin membuat sebuah kesaksian. Pak Jaka mau menyampaikan dalam bentuk apa? Saya bilang, saya suka desain-desain, saya suka buat buku dan sebagainya. Ya udah dalam bentuk buku. Nah, dalam bentuk buku, terus berkenan nggak kok kamu jadi editor saya? Oh, sangat berkenan. Saya dampingin. Jadi diminta dengan syarat apa yang saya sampaikan adalah suatu kejujuran, tidak mengada-ada.
Dan kejujuran itu apapun kondisinya, ya puji Tuhan, sambil bahasanya nangis, saya menceritakan kehidupan saya di buku saya itu. Buku yang saya buat itu dikasih kemudahan melalui teman saya yang ada di Jogja. Saudaraku, saya ingin membuat buku, penerbit mana yang bisa membantu saya? Nah, penerbit Andi Jogja itu sering sekali membuat sebuah buku kekristenan, dan saya yakin nanti akan dibukakan pintu untuk proses percepatan buku itu. Puji Tuhan, saya langsung menghubungin penerbit Andi. Saya sangat bersyukur ketemu dengan Bapak Endro. Bapak Endro luar biasa sekali, luar biasa dalam arti memberikan supportnya, lalu memberikan kesabaran terhadap saya, karena pada saat proses pembuatan buku itu sudah selesai, saya tidak kunjung ambil buku, karena pada waktu itu kantor saya mengalami suatu kesulitan keuangan sehingga gaji saya pun tidak kebayar. Ya, Bapak mohon maaf dengan sangat, tolong sabar sebentar. Saya berdoa, saya minta petunjuk, saya keluh kesah. Saya mencoba berdoa nanti malam, kiranya saya yakin ini tentang kesaksian saya, tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan pastikan kemudahan. Luar biasa. Saya bersaksi lagi. Di saat saya sakit, saya mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu yang berhubungan dengan perumahan. Notabene saya pernah menjadi seorang developer. Sangat mudah bagi saya untuk proses balik nama sertifikat. Nah, di sini saya dikasih kepercayaan yang dulu itu sebetulnya pimpinan perusahaan saya, tapi saking hubungan baiknya itu menjadi saudara saya. Saya sebutkan namanya, Bapak Budi Cokro ini bagi saya bukan pimpinan lagi, tapi sudah saudara, karena segala permasalahan hidup saya sering ditopang. Dalam arti ditopang itu saya dikasih pekerjaan dan upahnya itu bisa untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Buku bisa datang dengan tepat waktu dan bisa saya bagikan untuk penguatan iman saya, dan saya bersyukur dari situ tidak berhenti. Keseharian saya itu menjadi cermin bagi istri saya. Ternyata ayahnya benar-benar berubah, sehingga satu-satunya orang yang mengucapkan selamat Natal pertama kali itu adalah istri saya. Dan saya sampaikan, istri saya awalnya itu sangat bersikeras menentang saya. Tapi dengan perubahan itu, puji Tuhan, Roh Kudus bekerja. Tuhan membentuk saya, Tuhan membentuk istri saya. Jadi luar biasa, kedamaian di rumah saya, kedamaian pribadi saya itu tercipta. Sehingga apapun kondisinya, dalam arti cukup makan minum saya, Tuhan telah cukupkan saya. Nah, dari situ saya tidak henti-henti. Di saat saya haus akan ilmu, saya banyak bertemu dengan para sahabat-sahabat, saya katakan para pendeta yang interest dengan saya, yang selalu support dengan saya. Ketika saya menemukan kendala untuk beribadah ke Bintaro, saya beribadah ke dekat kantor yang ada di Bogor. Saya bersyukur sekali bertemu dengan Bapak Budiman Nata Prawira, notabene seorang bapak yang dalam pandangan saya dia Kristus sekali. Jadi apa yang ditampakkan itu bagi saya luar biasa. Anak Tuhan yang sangat diberkati, Bapak. Saya sangat salut. Sehingga sedikit pun ada masalah, saya telepon beliau. Sedikit pun saya ada keinginan, saya telepon beliau. Sampai-sampai, puji Tuhan, bersyukur, saya tadi pagi di WhatsApp, saya akan dukung Mas Eka. Semoga Tuhan kasih kelancaran. Kesaksian ini adalah kesaksian yang tidak mengada-ada, kesaksian yang luar biasa. Jadi kesaksiannya ini perlu dibagikan untuk berkat orang banyak, berkat orang lain, berkat anak-anak Tuhan yang sudah lemah iman, berkat anak Tuhan yang baru mengenal Tuhan. Dan ini sangat antusias saya, sehingga
hari ini saya bersyukur sekali. Sebelum saya melakukan proses kesaksian ini, ujian datang lagi. Tadi pagi sebelum saya berangkat ibadah, istri saya sakit. Ya, ayah saya demam, ayah saya sakit gigi. Ya Tuhan, saya sudah jadwalkan hari ini saya ibadah full. Ada ibadah online GBI Sawangan, ada ibadah online GSCA Bogor, ada ibadah yang offline yang akan saya datangin, di mana saya harus ketemu dengan saudara-saudara yang ada di Bintaro. Tapi karena dengan kondisi istri sakit itu, saya telepon pagi-pagi. Saya sebut Mas Andre. Mas Andre, mohon maaf dengan sangat. Saya sudah menjadwalkan dari kemarin, tapi hari ini saya ada permasalahan yang harus segera saya atasi. Jadi mohon maaf saya tidak jadi hadir di sana. Saya cuma ingin minta satu doanya, kedua doa untuk istri saya yang sekarang lagi sakit. Mas Andre pernah ke rumah saya, sehingga juga kenal istri saya. Saya salut dengan dia. Mas jaga kesaksian di rumah pun termasuk kamu berdoa mengobati istri itu juga kesaksian, dan itu saya lakukan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi hari ini hari Minggu, apotek pada tutup. Saya mestinya mempersiapkan diri, materi apa yang akan saya sampaikan. Tapi karena kesaksian itu ada satu kejujuran, tanpa persiapan pun saya, meskipun mohon maaf pembicaraan saya ngalor ngidul tidak sesuai ataupun kurang pas, tapi setidaknya saya siap karena saya menyampaikan kebenaran, dan kebenaran ini semoga bermanfaat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Saya lanjutkan mengenai istri. Mengenai istri ini, saya jadi teringat Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari dia. Saya lupa. Saya ke apotek tutup itu mestinya kan saya punya Tuhan. Kenapa saya harus pusing-pusing? Saya segera pulang. Saya tempelkan tangan saya ke pipi istri saya. Mama, saya akan berdoa. Dan doa saya itu sangat amazing sekali, itu mukjizat sekali. 10 menit istri saya bisa tidur pulas. Puji Tuhan, hati saya tenang. Tapi saya kan masih punya tanggungan. Dalam arti tanggungan, kalau sampai nanti saya kesaksian istri belum sembuh, saya juga pusing. Saya selalu memikirkan istri dan anak saya. Puji Tuhan, jam 5 bangun. Ayah, aku udah agak baikan. Sepertinya aku kena angin, sehingga membuat tubuh saya dingin, gigi pun, tulang itu juga ikut sakit. Puji Tuhan, haleluya. Jam 5:30, minta dibelikan makan. Saya ingat sekali, jam saya itu sangat pendek, tapi luar biasa sekali. Tuhan memberikan suatu kemudahan buat saya. Jadi apa yang saya doa, apa yang saya mohonkan sama Tuhan, Tuhan langsung jawab hari ini juga. Anak istri saya tenang, saya tinggal di rumah. Istri sudah sembuh, anak saya sudah makan. Nah, saya pun juga tinggal kesaksian, tinggal menyampaikan apa adanya. Rasanya sebelum saya selesai kesaksian, saya memang dak-dikduk, takut salah, takut menyinggung perasaan orang lain. Tapi semuanya 100% saya yakin, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan baik buat saya. Yang pertama adalah Tuhan sudah merubah hidup saya. Yang kedua, Tuhan memberikan penguatan terhadap saya. Dan yang terpenting buat saya, Tuhan telah membangkitkan semangat saya. Ternyata saya yang merasa diri yang tidak berharga pada waktu itu, sekarang saya menjadi anak Tuhan yang selalu mohon bimbingan, mohon doanya agar kiranya saya menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain. Kiranya kurang lebih itu Bapak Franky, kalaupun
ada kata-kata yang salah atau bahasa saya tidak teratur dan sebagainya, semata-mata saya menyerahkan bahwasanya saya hanya bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, Tuhan yang memberikan kebaikan buat saya. Juga yakin buat orang seluruh dunia, karena Tuhan itu juru selamat untuk semua umat manusia, bukan orang Kristen saja. Jadi saya yakin siapapun yang belum menerima tentang kepindahan saya, suatu saat akan mengetahui. Saya tidak ragu-ragu untuk menjadi lebih baik. Saya tidak pernah ragu-ragu untuk menjadi benar, untuk menjadi orang bermanfaat. Saya tidak pernah ragu-ragu. Kiranya itu waktu saya kembalikan ke Bapak. Dan terima kasih terhadap semua saudara yang mendukung saya. Tidak bisa saya sebut. Ya, puji nama Tuhan, luar biasa kesaksian yang dapat kita dengarkan bersama. Berbahagialah orang yang melihat dan berbahagialah orang yang tidak melihat sosok Tuhan Yesus, tetapi mereka percaya dan mengimani bahwa juru selamat manusia hanyalah Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Ya saudaraku, video kali ini cukup sampai di sini dan shalom, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Haleluya.